anak-anak, apa kabar kalian minggu ini? Senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada hari ini di penghujung minggu ini. Teacher Jin hari ini senang juga bisa menyapa kalian dan kita akan beribadah bersama-sama memuji Tuhan. Sebelum kita beribadah dan memulai memuji Tuhan, Teacher Jin mau bacakan dulu nih satu ayat buat kalian ya di awal ibadah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, firman Tuhan ini mendorong kita, mengajak kita untuk datang kepada Tuhan dengan sukacita. Maka mari kita memuji Tuhan dengan bersukacita. Kita katakan, hari ini kurasa bahagia. Yang ada di rumah, tepuk tangan bersama-sama. Kita menyanyikan lagu ini dengan sukacita. Bahwa tidak ada yang memisahkan kita. Walaupun hari ini kalian di rumah kalian masing-masing, teacher-teacher di sekolah, tapi kita bersyukur bahwa kasih Tuhan itu tidak memisahkan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau belajar bersyukur ya, karena kasih Tuhan kepada kita memampukan kita untuk mengasihi teman-teman kita. Menerima mereka, menerima orang lain yang beda sama kita. Dan hari ini kita mau belajar, kita mau mempercayai orang lain sebagaimana Tuhan mempercayai kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan betapa kasih Tuhan itu telah dianugerahkan bagi kita.
menaikkan pujian ini bersama-sama. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti buku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini sebagai doa kita. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Mari Teacher Jin mengajak kita semua lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa, meminta pertolongan Tuhan supaya kita mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, betapa hati kami bersyukur karena Engkau boleh hadir di dalam hidup kami. Karena kasih-Mu mempersatukan kami, meski kami berpisah di rumah kami masing-masing. Kami berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah melalui hidup kami Tuhan boleh pakai kami untuk jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Memakai kami untuk mengasihi teman-teman kami, mengasihi keluarga kami, papa mama, kakak adik, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Mempercayai mereka sebagaimana Allah mempercayai kami. Berkati Teacher Vivi yang akan membawakan firman Tuhan. Mohon kiranya Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman-Mu dengan sukacita. Amin. Ivan, good morning Bu Ivan. Selamat pagi. Ivan, Iya. aku Melan loh. Dari kelas berapa? Kelas 1D.
1D. Iya. Oke. Bu Ivon mau ingat Melan. Iya, betul. Melan. Nah, Melan mau pinjam buku ya? Melan mau pinjam buku. Ya, ini kalau buku untuk anak kelas 1 cocok deh. Cocok dan bagus. Nah, Winnie the Pooh. Bu Ivon pinjam ya. Boleh. Asik. Bu Ivon makasih ya. Loh. Jangan pergi dulu. Ivon pesan. Kalau pinjam buku sampai di rumah dibaca ya. Iya, Bu Ivon. Sebelum baca, Melan cuci tangan dulu. Terus tangannya dikeringkan. Jangan basah-basah pegang buku. Terus nggak boleh sambil makan donat. Nggak boleh sambil minum susu. Nanti kalau susunya tumpah, bukunya bisa rusak. Iya. Ya, Bu Ivon. Ngerti ya? Ya, ngerti. Melan ngerti, Bu Ivon. Oke. Makasih ya, Bu Ivon ya. Kembali. Melan pinjam ya. Yeay. Dadah, Bu Ivon. Bu Ivon. Oh, Melan. Bu Ivon. Melan mau kembalikan buku ya? Iya. Tapi Melan mau bilang ya, Bu Ivon, Melan mau cerita. Cerita apa? Takut Melan pulang ya, Bu Ivon. Bagus nggak bukunya, Winnie the Pooh? Bagus, tapi Terus kok sedih? Kenapa? Bu Ivon, tapi Melan nggak sengaja bukunya basah, Bu Ivon. Aduh, gimana kok sampai Ini loh, basah? tapi nggak mau, nanti Bu Ivon tahu. Coba Bu Ivon lihat dulu. Jangan marah dulu ya, Bu Ivon. Ini Bu Ivon. Oh, iya bukunya kok basah ini. Iya, maaf Bu Ivon. Ya ampun Melan Melan. takut dimarahin teacher nanti. Bukunya ini loh sudah nggak terbit lagi. Mau beli lagi seperti ini di toko nggak ada loh Melan. Melan tapi masih mau pinjam buku. Melan Hmm, mau pinjam buku, tapi Bu Ivon. kenapa? Maaf. Gimana ya kalau bukunya basah gini nih? Bu Ivon masih berpikir dulu mau pinjemin Melan atau enggak. Tapi Melan sudah baca ini. Sudah, Melan waktu mau bawa terus nggak sengaja airnya tumpah kena buku itu. Melan senang loh Bu Ivon pinjam buku Bu Ivon. Melan, Bu Ivon mau kasih tahu dulu ya. Nanti kalau berikutnya bukunya basah, rusak, robek, bilang harus mengganti loh. Paham? Ngerti? Ngerti? Nggak boleh diulangi ya. Iya Bu Ivon. Hati-hati ya. Iya Bu Ivon. Sungguhan. Tunggu. Bu Ivon bisa percaya nggak? Bisa. Bisa ya. Bisa. Sekarang Melan boleh pinjam buku? Boleh dong. Yes. Pinjam Bu Ivon. Hati-hati loh ya. Ya, Sungguhan. sungguh. Beneran? Benar. Oke deh. Dibaca ya. Buku bagus. Kasih Bu Ivon ya. Iya. Makasih ya Bu Ivon ya. Sama-sama. Bu Ivon. Loh. Bu Ivon. Bu Ivon Kenapa, bukunya. Melan? Bu Ivon. Nggak mau takut. Bu Ivon. Iya. Melan mau cerita. Cerita apa? Tapi Cerita Tintin ya? Bagus, bagus ceritanya ya? bagus. Tapi Melan mau bilang Bu Ivon. Bilang apa lagi? Ini bukunya. Tapi maaf ya, bukunya sobek di dalam, nggak kelihatan tapi di dalam sobek Bu Ivon. Kok bisa sih? Ini baca bukunya sama adik. Aduh. Terus Melan tinggal, terus Terus? adik di sana, terus adik ambil rebutan sama adik, Melan tarik, bukunya sobek. Aduh, duh. Bivon pesan apa yang lalu pesannya gimana? Harus jaga baik-baik, harus bisa dipercaya. Kalau robek jadi harus bagaimana? Lupa.
Nggak tahu. Kalau rusak, hilang, robek, basah harus mengganti. Ganti. Nanti pesan ke mama ya. Tapi Bu Ivon masih mau nggak pinjamin buku buat Melan? Nah itu dia. Ivon pikir-pikir ya gimana ya. Melan itu loh sudah berapa kali melakukan kesalahan? Yang dulu buku Winnie the Pooh. Tuh baru Sekarang 2. buku Tintin. Baru 2 loh Bu Ivon. Boleh ya pinjam lagi Gimana ya? Bu Ivon percaya ya sama Melan, 3 kali Melan nggak lagi deh. Aduh. Gimana ya? Sudah 2 kali loh Melan melakukan kesalahan. Bu Ivon nggak percaya sama Melan. Antara percaya dan tidak, enaknya gimana ya? Gini deh. Bu Ivon mau beri kesempatan sekali lagi. Tapi jangan melakukan kesalahan yang ketiga. Ya. Bu Ivon. Nanti kalau baca buku cari tempat yang jauh dari adik. Ya Bu Ivon. Ya. Bisa. Nggak boleh ketumpahan susu lagi. Bisa? Ya, bisa Bu Ivon, bisa. Nggak boleh kena kotor makanan. Bisa? Bisa. Nggak boleh hilang. Bisa? Bisa. Sungguhan nggak? Sungguh, janji. Beneran Melan nggak? janji. Janji. Melan janji. Nah, Bu Ivon ingin Melan jadi pintar, banyak membaca. Tapi Bu Ivon ingin juga Melan bisa dipercaya. Iya Bu Ivon. Nah, kali ini Melan mengembalikan buku yang sudah robek. Ini harus diganti dulu baru Melan punya kesempatan untuk pinjam lagi ya. Ya Bu Ivon. Good, oke. Oke, Bu Ivon. Makasih Bu Ivon ya. Iya. Melan pulang. Iya, nanti bilang mama ya, minta ganti ya. Bu Ivon. Ya, la 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 la. Nah, ilustrasi dari cerita singkat tadi menggambarkan tentang bagaimana cara kita menghargai orang lain. Terkadang rasa tidak percaya terhadap orang lain bisa timbul karena rasa kecewa atas tidak adanya rasa tanggung jawab dari seseorang. Kalau tadi si Melan ya diberikan kepercayaan oleh Ibu Ivon untuk meminjam buku, tapi dia melakukan kesalahan sebanyak 2 kali. Ya. Nah, tapi kita juga bisa lihat Bu Ivon dengan penuh kasih masih memberikan kepercayaan kepada orang tersebut. Tapi terkadang ketika orang lain sudah melakukan kesalahan, sangat sulit bagi kita untuk bisa mempercayai orang tersebut. Ya. Kenapa tidak ada rasa percaya lagi? 1, karena rasa kecewa. Mungkin pernah sakit hati, pernah dibohongi, lalu ketika ada rahasia yang kita ceritakan, kita percaya orang tersebut menyimpan rapat-rapat, tapi malah orang tersebut menceritakan kepada orang lain. Nah, hal itu juga bisa membuat kita tidak mau percaya kepada orang lain ya. Tapi satu hal yang teacher mau tekankan tadi, Bu Ivon menunjukkan juga contoh kepada kita. Bu Ivon mengasihi Melan. Dia memberikan rasa percaya kepada Melan ya dengan meminjamkan buku kembali, tapi harus ada konsekuensi yang diterima oleh Melan, yaitu dia harus mengganti buku tersebut. Ya. Nah, renungan chapel kita hari ini kita mau belajar tentang bagaimana cara kita mempercayai orang lain seperti Tuhan percaya kepada kita ya. Nah, mempercayai orang lain berarti kita mengasihi dia. Kita mengasihi orang tersebut. Kalau kita menyatakan diri kita, aku mengasihimu, aku mau ngasih seseorang, ya, harus ada rasa percaya. Mengapa? Karena sebuah kepercayaan itu merupakan landasan hubungan antar sesama, antar manusia. Nah, tapi teacher, percaya kepada orang lain itu bukan hal yang mudah loh. Ya, karena kenapa? Dia pernah melakukan kesalahan 1 kali teacher. Saya kasih kesempatan kedua kali, dia melakukan kesalahan lagi.
dia melakukan kesalahan untuk yang kesekian kali. Tetapi anak-anak, yang perlu kalian ingat adalah Alkitab mengajarkan kita agar kita selalu mengasihi orang lain walaupun kita pernah disakiti orang tersebut, sama seperti Allah yang selalu mengasihi kita walaupun kita sendiri sering mengecewakan Allah dengan berbuat dosa. Nah, kalau orang tersebut sering berbuat kesalahan kepada kita, ampuni mereka. Minggu-minggu yang lalu kalian sudah mendengar renungan chapel, dan satu hal yang teacher ingat dari teacher Iris, ya, kita mengampuni mereka, kita menerima mereka. Nah, ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita, kita tidak percaya kepada mereka lagi, kita harus belajar mengampuni dan kita harus memulihkan hubungan kita dengan mereka. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mempercayai orang lain setelah kita mengampuni, lalu kita menerima mereka? Ada 3 hal yang teacher mau sampaikan di sini. Yang pertama, langkah yang paling penting adalah kalian mempercayai Allah. Kenapa? Nah, ketika kalian tahu ada seseorang atau orang lain yang menyakiti kalian, kalian akan selalu ingat bahwa Allah kita selalu ada dalam kesetiaan. Allah kita ada dalam kebenaran dan dapat diandalkan. Nah, ketika kalian mengingat poin ini, ketika kalian percaya Allah kita dapat diandalkan, maka ini akan menjadi kekuatan bagi kita ketika kita merasa kecewa atau sakit hati terhadap orang lain. Ya. Nah, lalu bagaimana? Hanya percaya saja? Harus ada tindakan apa? Tindakan nyata. Baca firman Tuhan, ya, baca Alkitab. Doa pribadi bersama kalian, bersama Tuhan, ya. Kalian maksudnya memiliki waktu untuk doa pribadi bersama Tuhan. Nah, ketika membaca firman Tuhan, maka kalian akan diingatkan terus akan kesetiaan dan penyertaan Tuhan. Ketika ada doa pribadi, ada penghiburan yang Tuhan berikan kepada kalian, ya. Yang pertama, ya, langkah penting yang pertama tadi adalah mempercayai Allah. Yang kedua, pengampunan. Tuhan mau agar kita terus bisa mengampuni orang yang melakukan kesalahan atau menyakiti kita. Tidak boleh menyimpan akar kepahitan seperti dendam, bahkan membenci mereka. Nah, di dalam Alkitab ada perumpamaan tentang mengampuni. Pesan di situ bukan berapa kali banyaknya kesalahan yang sudah dilakukan, tapi yang perlu kalian ingat adalah kita diajar untuk menjadi orang yang selalu mengampuni. Ya, seperti yang teacher sudah sampaikan tadi, ketika kita mengampuni, kita menerima mereka, maka kita juga akan mau tidak mau kita juga harus mau memulihkan hubungan kita dengan orang tersebut. Karena itu menjadi modal awal kita untuk mempercayai mereka kembali dalam hal apapun, ya. Dan yang ketiga, ini yang juga sangat penting, jadilah orang yang bisa dipercaya. Hal ini juga menjadi pembelajaran buat kita. Sambil kita belajar mempercayai orang lain, kita juga harus belajar untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Semua dimulai dari kita. Belajar menjaga rahasia, belajar bertanggung jawab dan melakukan hal yang benar. Tapi ada kalanya loh, ketika kita menghadapi hubungan antar sesama, ada masa-masa kita menghadapi sesuatu yang sulit, ya. Tapi kalau kita memiliki kasih di dalam diri kita, maka kita pun mau dibentuk menjadi orang yang dipercaya. Nah, 3 langkah awal tadi, ya, kita perlu belajar sama-sama. Lalu yang terakhir, ayat yang akan kita renungkan hari ini menjadi landasan kita terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Di situ dikatakan, kita mengasihi
karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita mengampuni karena Allah lebih dahulu mengampuni kita. Kita bisa mempercayai orang lain karena Allah pun lebih dulu mempercayakan hidup kepada kita. Bagaimana? Anak-anak semuanya mau belajar percaya kepada orang lain? Ayo, ini bukan hal yang mudah, tapi kita mau belajar sama-sama ya. Poin yang penting ketika kita mempercayai orang lain, ingatlah kalau Tuhan sudah mempercayakan hidup kepada kita lebih dahulu. Dan tanamkan kasih agar kalian bisa melakukan semuanya ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan singkat kami pada pagi hari ini. Kami tahu bukan hal yang mudah untuk kami bisa mempercayai orang lain ketika kami pernah disakiti, ketika kami pernah dibohongi, ketika kami pernah memberikan kepercayaan dan kepercayaan itu tidak digunakan dengan baik. Tapi kami mau belajar Tuhan, kalau Engkau terus mengampuni kami, kalau Engkau terus menolong kami Tuhan, kami juga mau belajar untuk orang yang selalu mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, agar kami pun belajar untuk percaya kepada orang tersebut. Mari berkati setiap anak-anak untuk melakukan hal ini Tuhan dalam hidup mereka, ketika mereka bersama orang-orang di rumah, bahkan ketika mereka berinteraksi satu sama lain. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ajari kami untuk belajar mempercayai orang lain seperti Engkau telah mempercayakan hidup kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.